Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dari jurusan Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran berbasis Listen Study, di mana pada materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang definisi dari model pembelajaran berbasis Listen Study. Kemudian yang kedua yaitu tentang tahapan-tahapan dari model pembelajaran berbasis Listen Study. Kemudian yang ketiga ada siklus dari model pelajaran Listen Study. Kemudian yang terakhir pentingnya model pembelajaran berbasis Listen Study ini. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari model pembelajaran berbasis Listen Study ini. Nah, untuk diketahui bersama-sama bahwa model pembelajaran berbasis Listen Study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan untuk membangun komunitas belajar. Dan untuk kita ketahui bersama bahwasannya kegiatan Listen Study ini bukan merupakan metode ataupun strategi pembelajaran, tetapi di dalam kegiatan Listen Study ini kita bisa memilih dan menerapkan berbagai macam metode yang sesuai dengan situasi, kondisi, ataupun permasalahan yang dihadapi oleh seorang pendidik. Nah, selain itu, model pembelajaran berbasis Listen Study ini juga bisa disebut sebagai instrumen yang digunakan oleh seorang pendidik untuk meningkatkan mutu mengajarnya. Sehingga di sini saya simpulkan bahwa model pembelajaran berbasis Listen Study ini merupakan salah satu model pembelajaran yang mempunyai arti belajar dari pembelajaran. Mengapa demikian? Karena semua yang terlibat dalam kegiatan ini, baik pendidik ataupun peserta didik, mereka akan melakukan belajar, kegiatan belajar di dalam suatu pembelajaran. Setelah mengetahui definisi dari model pembelajaran Listen Study itu sendiri, maka pokok bahasan yang kedua yaitu tentang tahapan dari model pembelajaran berbasis Listen Study. Nah, adapun tahapan yang pertama yaitu tahap plan atau perencanaan, di mana pada tahap ini pendidik akan merancang proses pembelajaran agar siswa dapat belajar dari materi pembelajaran supaya aktif. Nah, pada kegiatan ini pendidik bisa melakukan secara kolaboratif dengan teman sejawat sehingga proses pembelajaran bisa berhasil atau dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada tahap JU atau pelaksanaan. Nah, tahap JU ini merupakan tahap pelaksanaan dari perencanaan pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini guru akan berpedoman pada rencana proses pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Kemudian ada dua pendidik yang akan berperan pada tahap ini. Yang pertama, pendidik yang akan bertugas sebagai yang akan bertugas pada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pendidik yang bertugas sebagai pengamat atau observer. Kemudian tahap yang ketiga di sini ada refleksi, di mana pada tahap ini guru yang atau pendidik yang bertugas sebagai observer, pengamat, akan memberikan kritik, saran kepada pendidik yang bertugas dalam proses pembelajaran, karena dia akan mengamati kekurangan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik itu dari pendidiknya itu sendiri maupun dari peserta didiknya. Nah, di sini kita akan bahas lagi tentang siklus pembelajaran berbasis Listen Study. Tadi sebelumnya saya sudah membahas tentang tahapan-tahapan dari model pembelajaran berbasis Listen Study. Nah, di sini itu tertera bagaimana siklus dari model pembelajaran Listen Study ini.
Nah, dapat kita lihat sendiri dari siklus ini bahwa pada tahap plan, baik do ataupun see, ini akan dilakukan secara berkelanjutan, di mana setelah melakukan tahap plan itu perencanaan, kemudian see tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga tahap refleksi, maka akan kembali lagi ke tahap awal yaitu plan, di mana setelah melakukan refleksi pada tahap sebelumnya itu diterima masukan, saran dari pihak observer, itu akan dirancang kembali, dibuat kembali sesuai dengan kekurangan dari proses pembelajaran sebelumnya, sehingga akan bertemu lagi pada tahap awal yaitu tahap plan, di mana akan dilakukan proses perancangan ulang dari kekurangan-kekurangan sebelumnya, sehingga nanti akan ditemukan suatu metode ataupun model pembelajaran yang pas untuk diterapkan dalam suatu proses pembelajaran. Begitu kira-kira. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu mengapa harus lesson study atau kenapa sih lesson study ini penting untuk diterapkan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, di slide terakhir ini saya sudah jelaskan bahwa kenapa sih lesson study itu sangat penting? Yang pertama, karena lesson study merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, lesson study akan menghasilkan pendidik yang profesional dan inovatif. Kemudian yang terakhir di sini, lesson study akan memiliki dampak pencapaian berbagai kualitas individu yang mempengaruhi kegiatan belajar yang disebut kecerdasan berpikir dan bersikap. Sehingga di sini saya dapat simpulkan bahwa model pembelajaran lesson study ini sangat cocok untuk kita terapkan di dalam suatu proses pembelajaran, karena di sini untuk meningkatkan kualitas belajar seorang guru maupun siswa, maka perlu sekali kita menerapkan model pembelajaran ini. Sehingga untuk tujuan akhirnya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Jika ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, memberi saran ataupun kritikan, dipersilakan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.